Assalamualaikum. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Rozan Ibnu Muammar Tifa. Saya adalah guru kelas di SD Siwuluh 2 Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan materi mengapa kurikulum perlu berubah. Mari kita simak bersama-sama. Menurut Soedi Djarto, kurikulum adalah kumpulan pengalaman dan aktivitas belajar yang dirancang untuk diikuti oleh peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang berwenang. Tanpa kurikulum, proses pembelajaran di sekolah tidak akan berjalan dengan efektif. Karena itu, tidak mengherankan jika seorang ahli bernama Beauchamp, 1998, menganggap kurikulum sebagai jantung dari pendidikan. Komponen kurikulum terdiri dari 5 elemen utama. 1. Tujuan, menetapkan hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. 2. Isi, konten, merupakan materi atau bahan ajar yang harus dikuasai murid. 3. Metode, strategi, cara atau pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi. 4. Evaluasi, asesmen, proses untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. 5. Sumber belajar, segala bentuk bahan atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Terdapat 3 peranan utama yang dianggap sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kritis dan evaluatif, serta peranan kreatif. 1. Peranan konservatif, sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari masa lalu dan masih memiliki relevansi dengan kehidupan masa kini kepada generasi muda. 2. Peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum juga berperan aktif dalam menjalankan kontrol sosial serta menekankan pentingnya pemikiran kritis. 3. Peranan kreatif. Kurikulum harus mampu menciptakan inovasi yang sejalan dengan perkembangan zaman serta memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Fungsi kurikulum meliputi: A. Alat untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Panduan kebijakan dan program pendidikan. C. Mempersiapkan peserta didik untuk jenjang selanjutnya atau dunia kerja. Dan D. Acuan penilaian ketercapaian pendidikan serta batasan kegiatan dalam satu semester atau jenjang tertentu. Kurikulum perlu berubah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, serta tuntutan masyarakat dan dunia kerja yang terus berubah. Perubahan kurikulum memastikan bahwa pendidikan dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan era saat ini. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, fleksibel untuk menyesuaikan perkembangan zaman, serta mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Kurikulum ini juga harus mendorong pembelajaran aktif, inovatif, dan inklusif, serta memberikan panduan yang jelas bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Cita-cita peserta didik zaman dulu seringkali lebih sederhana dan terbatas pada profesi seperti dokter, guru, atau insinyur karena keterbatasan informasi dan peluang yang tersedia. Sementara itu, peserta didik zaman sekarang memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan teknologi, sehingga cita-cita mereka lebih beragam dan mencakup profesi-profesi modern seperti content creator, entrepreneur, atau ahli teknologi. Perubahan ini mencerminkan perkembangan dunia dan variasi pilihan karir. Tren Gen Z dan Gen Alpha. Generasi Z, lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dan generasi Alpha, lahir setelah tahun 2012, tumbuh dalam era digital, sangat mahir teknologi, dan terhubung lewat media sosial. Gen Z fokus pada isu sosial dan keseimbangan hidup, sementara Gen Alpha lebih akrab dengan teknologi canggih seperti AI dan VR, serta tertarik pada pendidikan interaktif dan kesadaran lingkungan. Media dan aplikasi pembelajaran masa kini. Ada beberapa contoh. 1. Pengumpulan tugas berbasis proyek dan menggunakan aplikasi seperti Google Form, Google Classroom, poster infografis dari Canva. 2. Latihan soal melalui beberapa aplikasi seperti Duolingo, Quizlet, Edmodo, dan lain-lain. 3. Video pembelajaran yang ada di Instagram, YouTube, TikTok, dan platform Merdeka Mengajar. 4. Permainan interaktif seperti Kahoot, Wordwall, dan Quizizz. Bagaimana mewujudkan tujuan kurikulum sesuai zamannya? 1. Analisis sesuai kebutuhan. 2. Integrasi teknologi. 3.
Fleksibilitas dan adaptasi, 4. Pendekatan berbasis kompetensi, 5. Keterlibatan stakeholder. Bagaimana pendapat Anda setelah menonton video materi, mengapa kurikulum perlu berubah ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Rozan Ibnu Muammar Tifa dari SD Negeri Siwuluh 2 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.